Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astelis Diana. Di sini saya akan menjabarkan mengenai perkembangan perekonomian di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini adalah negara yang berada di Asia Tenggara dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN. Dan negara Brunei Darussalam ini merupakan negara kecil yang penduduknya itu kurang dari 1 juta. Tetapi penghasilannya itu sangat melimpah sekali. Nah, sistem pemerintahan di sini itu berbentuk monarki absolut. Jadi pemerintahnya itu masih dipegang oleh kekerajaan. Dan Brunei Darussalam ini menganut ideologi Islam dan juga sistem liberalisme. Banyak yang mengetahui bahwa negara Brunei Darussalam ini merupakan negara yang menghasilkan minyak dan gas, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa negara Brunei Darussalam ini pernah bergantung juga pada sektor pertanian dan perhutanan. Dan negara Brunei Darussalam ini ternyata juga pernah menjalin hubungan erat dengan beberapa negara, dan itu membuat perekonomian di Brunei Darussalam itu berkembang pesat. Berikut penjabaran mengenai perkembangan perekonomian negara Brunei Darussalam. Yang pertama ada ekonomi Brunei sebelum 1906. Pada masa ini, perdagangan menjadi asas ekonomi yang paling penting bagi Brunei. Perdagangannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu perdagangan antar bangsa dan perdagangan tempatan. Hasil-hasil bumi pada saat itu yang dihasilkan Brunei adalah ada getah, sagu, kapur barus, kayu putih, lilin lebah, sarang burung, emas, garam laut, ikan, kulit penyu, teripang, sayur-sayuran, dan juga binatang ternak. Pada masa itu, pada perdagangan antar bangsa, Brunei juga menjalin hubungan dengan beberapa pusat perdagangan maritim negara luar, di antaranya di benua Cina, Eropa, Arab, dan negara-negara kawasan rantau seperti Melaka, Jawa, Siam, Champa, Patani, Sumatera, dan juga Kamboja. Dan ini adalah Kampung Ayer yang dijadikan sebagai pusat pentadbiran Brunei, menjadi tempat persinggahan para pedagang dan lalu lalang kapal perdagangan dari barat dan juga timur. Pada tanggal 5 April 1929 telah ditemuinya minyak di Brunei, tepatnya di Padang Berawan, Seria, di daerah Belait oleh British Malagan Petroleum Company. Pada tahun 1931, Brunei mulai mengekspor minyak mentah berjumlah 4.326 ton dengan nilai 26.864 US dollar. Pada tahun 1932, ekspor minyak terus meningkat drastis dengan nilai 1,094,663 US dollar yang berkuantiti sebanyak 176,275 ton. Kemudian pada tahun 1934, gas asli mulai diekspor dengan nilai 113,207 US dollar sebanyak 792,454. Dan ini menyebabkan peratus ekspor sektor minyak daripada ekspor keseluruhan Brunei melonjak naik kepada 93,32%. Dan peningkatan ini terus terjadi dari tahun ke tahun sampai dengan 1940. Setelah adanya minyak pada sektor lain, peratus ekspor menurun dari 94,64% sampai 6,68%. Pada ekonomi Brunei semasa pentadbiran Residen British II pada tahun 1946 sampai 1959, pada masa ini peratus ekspor sektor minyak mencapai di antara 92,10% dan 98,37%, sedangkan untuk purata mencapai 95,32%. Pada sektor bukan minyak, peratus ekspor di antara 1,63% dan 7,9%. Pada masa ini, getah asli dan minyak masih menjadi komoditi ekspor utama, tapi tidak stabil selepas tahun 1952. Untuk sagu dan arang batu terjejas hanya untuk bekalan tempatan, begitu juga dengan kayu bakar terjejas juga.
Kemudian ekonomi Brunei pada masa berkerajaan sendiri pada tahun 1959 sampai 1983. Pada tanggal 29 September 1959, Brunei telah berjaya mendapatkan kembali status kekerajaannya, dan pemerintahannya itu diserahkan kepada Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada tahun 1967. Setelah berkerajaan sendiri, ekonomi Brunei mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dan sektor minyak merupakan penyumbang utama bagi KDNK. Bukan hanya di sektor minyak, ternyata Brunei juga mengembangkan pada sektor pertanian, perindustrian, dan sektor perkhidmatan. Kemudian, ekonomi Brunei Darussalam selepas kemerdekaan. Ekonomi Brunei selepas kemerdekaan masih bergantung pada sektor minyak mentah, gas asli, dan keluaran petroleum. Dalam usaha kerajaan Brunei untuk mempelbagaikan ekonomi pada tahun 1989, Baginda Sultan selaku Perdana Menteri telah menumbuhkan satu kementerian baru yang dinamakan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Jabatan Pertanian, Perikanan, dan Perhutanan yang sebelumnya di bawah Kementerian Pembangunan telah berpindah ke Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Setelah negara Brunei Darussalam ini merdeka, kepemerintahan ini dipegang oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dan beliau ini menerapkan beberapa kebijakan dan upaya demi kemajuan dan berkembangnya negara tersebut, dan agar tidak bergantung hanya pada penghasilan gas dan juga minyak. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kemudian pada kebijakan moneter, Brunei Darussalam ini menentukan 3 bentuk kebijakan moneter. Yang pertama, mata uang Brunei Darussalam. Yang kedua, tabung amanah Islam Brunei. Yang ketiga, Authority Monetary Darussalam. Pada mata uang Brunei Darussalam, Brunei ini melakukan pencetakan mata uang secara mandiri yang pada awalnya itu mata uangnya sama dengan Malaysia dan Singapura. Dan pencetakan mata uang ini merupakan bentuk berdaulatnya negara Brunei. Kemudian tabung amanah Islam Brunei, keberadaan Bank Islam menurut Sultan Hassanal Bolkiah adalah suatu instansi penting untuk menunjang perekonomian bangsa. Pengurusan bank konvensional yang mengandung riba harus digantikan dengan bank Islam, sehingga umat muslim dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa takut dosa akan riba. Kemudian yang terakhir ini yaitu Authority Monetary Darussalam. Pembentukan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor keuangan. Upaya pemerintah Brunei mencapai dan memelihara sistem keuangan yang sehat dan dinamis dengan menerapkan langkah-langkah yang sehat dan memulai reformasi sektor keuangan yang diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diterapkan pada negara Brunei Darussalam ini ada 4 kebijakan. Yang pertama, pajak perusahaan. Yang kedua, pajak rokok dan industri tembakau. Yang ketiga, pajak bumi. Yang keempat, ada pajak lainnya. Kemudian pajak perusahaan, pajak yang ditarik oleh pemerintah Brunei yang bertujuan untuk mengontrol keberadaan perusahaan agar tetap berada dalam kontrol pemerintah. Untuk pajak rokok dan industri tembakau, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menekankan konsumsi rokok di Brunei, yaitu menandatanganinya WHO FCTC, menerapkan pajak dan harga yang tinggi untuk tembakau dan rokok, dan ini tuh pajaknya sangat tinggi di Brunei, mencapai 72%. Dan pada tahun 2011, ternyata Sultan sudah mengharamkan rokok di Brunei Darussalam. Untuk pajak lainnya, ternyata di Brunei Darussalam ini telah membebaskan biaya ekspor dan biaya cukai, terutama pada bahan makanan dan barang industri. Tetapi pada barang khusus seperti alkohol, di Brunei Darussalam ini diatur secara ketat, karena itu merupakan salah satu usaha Sultan untuk menjadikan Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Brunei Darussalam. Lalu, bagaimana keadaan ekonomi Brunei Darussalam pada saat ini ya? Dan ini grafik dari hasil PDB nominal per kapita Brunei Darussalam, yang pada tahun 2020 ini diperkirakan PDB nominal per kapita Brunei Darussalam ini sebesar 23.116,712 US dollar. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 29.316,112 US dollar, dan diperkirakan pada tahun 2020 ini PDB nominal per kapita Brunei Darussalam ini meningkat.
Mungkin hanya itu penjabaran dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.